Rp25 juta, ya kan? Nah, itu ada persyaratan, misalnya itu kalau apa namanya, mau pesen snack atau pesen apa makanan dan sebagainya itu harus apa namanya, membeli di daerah tersebut kan itu ya, yang tentunya sudah memiliki perizinan kan gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya agar eh, bisa memanfaatkan masyarakat secara langsung ya. Dia dia apa namanya, ekonomi yang ada di warga tersebut bisa, harapannya bisa dilarisi, ibarat kata ya, dilarisi oleh program tersebut. Jadi harus eh, apa namanya, membeli yang di daerah tersebut dan memiliki izin. Nah, tujuannya agar ekonomi eh, program itu bisa memberikan ekonomi yang lebih baik bagi warga masyarakat itu sendiri. Selain itu, inovasi sosial bisa menekankan pentingnya inklusi sosial dengan menciptakan akses yang setara bagi seluruh kelompok, termasuk kelompok rentan, sehingga mereka dapat berpartisipasi ya dan memperoleh manfaat secara adil dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Kalau di tempat saya itu, misalnya ada pembangunan fasilitas umum, itu diutamakan eh, dari warganya sendiri ya, dari warganya sendiri yang sudah tidak bekerja dan mampu untuk membangun fasilitas umum ya, kita pekerjakan oleh warganya itu sendiri, sehingga kebanyakan di tempat saya itu banyak makanya orang yang sudah tidak bekerja ya, eh, tapi dia sudah, ya ibarat kata itu memang sudah wayahnya pensiun, tapi kan dia masih kondisi eh, tubuhnya masih produktif itu ini. Nah, maka eh, dikerjakan sendiri oleh warga sekitar ya, sehingga bisa menambah apa namanya, eh, ekonomi dari keluarganya gitu ya. Contoh yang lain misalnya sebuah komunitas yang memberdayakan ibu-ibu rumah tangga ya, untuk mengolah limbah organik menjadi kompos ya. Contoh bank-bank sampah yang ada di wilayah wilayah ya. Nah, kemudian bisa dijual kepada apa namanya, warga-warga lokal yang lainnya ya. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus mengurangi sampah rumah tangga. Itu kalau di tempat kami ada namanya bank sampah yang dikelola oleh warga sekitar. Sehingga kalau kita bisa ambil kesimpulan di sini, jadi keempat inovasi ini saling melengkapi ya, satu sama lain, yaitu dari inovasi produk, meningkatkan kualitas dan keberlanjutan barang, sementara inovasi proses memastikan efisiensi dalam produksi tersebut, sementara inovasi model bisnis membantu perusahaan untuk menciptakan nilai secara berkelanjutan, dan inovasi sosial memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh masyarakat secara luas. Ya. Jadi saling melengkapi, ya, kombinasi yang terintegrasi dari berbagai inovasi ini membantu dalam mewujudkan transformasi menuju sistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan tentunya. Ya, jadi kalau bicara tentang inovasi, tidak hanya inovasi produk sebenarnya. Ya, jadi ada empat inovasi ini: proses, model bisnis, dan sosial. Oke. Berikutnya adalah model kerangka inovasi berkelanjutan ya. Ada triple bottom line, circular economy, SDGs sebagai acuan, dan eh, sorry, Eco Innovation Framework. Nah, yang pertama adalah triple bottom line atau TBL.
kerangka evaluasi kinerja yang menilai bahwa keberhasilan organisasi ini berdasarkan tiga dimensi, yaitu aspek manusia, people, aspek lingkungan, dan aspek keuntungan. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa tujuan bisnis tidak hanya mengejar keuntungan finansial, ya, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Ya, jadi ya hidup itu tidak hanya sekedar mencari apa ya finansial tentang semata ya, tapi juga harus bisa berdampak positif. Ya. Dengan demikian, eh, triple bottom line ini mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik yang bertanggung jawab ya dalam jangka yang panjang ya. Nah, ini contoh pada penerapan food and beverage ya, perusahaan besar ya. Ini perusahaan minuman global menerapkan pengelolaan limbah cair yang aman ya, memberikan beasiswa bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya tadi ya. Jadi si perusahaan minuman ini bisa mengelola limbah cairnya yang aman sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar ya. Terus bisa memberi beasiswa bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi operasional ya sehingga apa namanya pada keuntungan itu sendiri. Saya punya mahasiswa ya itu kemarin itu minta tanda tangan, Pak. Saya boleh minta tanda tangan untuk S-nya, Pak. Ya, silahkan. Saya tanya, ini tujuannya untuk apa? Untuk pengajuan beasiswa. Oh, ternyata perusahaan yang apa namanya, yang orang tuanya bekerja di situ memberikan beasiswa untuk anak-anaknya kuliah. Ya, ini kemarin beasiswa dari mana ya? Sri Boga itu. Wah, ya hebat juga ya ternyata sampai ada perusahaan-perusahaan besar pun memberikan beasiswa ini bagian dari eh, penerapan ekonomi yang berkelanjutan ini salah satunya seperti itu. Terus food beverage dilihat dari UMKM ya. Jadi food and beverage dari UMKM ini contohnya adalah kafe lokal bekerja sama dengan petani sekitar ya. Misalnya apa namanya petani ada ada kafe yang dengan persawahan lah ya. Nah, itu bisa memanfaatkan hasil tani warga sekitar. Ini kan berhubungan dengan people ya, berhubungan dengan masyarakat. Terus bisa juga untuk mengurangi sampah plastik ya, menggunakan apa namanya kemasan botol yang dari apa namanya dari bukan plastik tapi kayak kertas itu loh, kan ada itu ya. Nah, itu terus meningkatkan pendapatan melalui penjualan produk lokal. Dia eh, membantu perekonomian lokal lah itu intinya seperti itu. Terus contoh dari fashion dari UMKM, pengusaha busana muslim menggunakan kain ramah lingkungan yang kainnya terbuat dari apa kan ada itu ya. Ya, sehingga terus memberdayakan penjahit lokal ya dan memperluas penjualan online-nya itu juga bagian dari penerapan triple bottom line. Terus yang kedua di sini circular economy model ini berkaitan dengan sistem ekonomi yang bertujuan meminimalkan limbah ya eh, melalui pendekatan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Model ini mengubah paradigma tradisional ya yang biasanya ambil, produksi, terus buang ya. Nah, menjadi pendekatan siklus yang eh,
apa namanya yang